Shalom. Saya mau share sedikit dulu. Saudara semua tahu ya, puji Tuhan, Tuhan udah lunasin gedung ini. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat. Saya rasa saya nggak usah bersaksi lagi karena Jumat kemarin udah disaksikan. Nah sekarang saya mau bersaksi mimpi saya berapa hari lalu ya? Selasa ya kalau nggak salah ya. Selasa. Lupa. Jadi saya bermimpi, saya berjalan bersama Tuhan. Saya jalan di pinggir pantai. Contoh begini nih. Contoh begini nih. Gede amat. Contoh gini, Tuhan jalan begini. Tangannya begini, tangannya seperti ini. Dia nggak jalan seperti ini, enggak. Tapi dia jalan seperti ini. Saya bilang ini kenapa? Tuhan bilang ini sahabat. Ada kedekatan. Dan jalan begini. Coba kamu rasain ya, kalau kamu jalan begini seharian, tangan saya begini seharian, pegel gak? Pegel, penat ya? Penat ya? Saya bilang gini, Tuhan, kembali ke asal. Saya bilang, Tuhan penat, penat. Tuhan bilang gini, ketika kamu dekat sama aku bisa ngarahin kamu. Tapi ketika kamu bilang penat, sebenarnya ini adalah bukti kasihku. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Tapi kita selalu bilang, Tuhan capek, Tuhan berat. Kita selalu bilang, Tuhan capek, Tuhan berat. Padahal Tuhan lagi deket banget sama kita. Kita bilang ini suatu masalah, tapi sebenarnya ini bukan masalah. Kenapa? Karena tangan Tuhan ada di bahu kita. Tuhan gak jalan bersandingan sama kita pegangan begini, enggak. Tapi Tuhan jalan seperti seorang sahabat, tangannya ada di bahu saudara. Nah kita sering curiga. Kita bilang berat ya Tuhan, berat sekali tangannya. Tuhan berat. Sebenarnya enggak berat. Kalau saudara merasakan kedekatannya, saudara tidak pernah akan merasa sesuatu yang berat. Permasalahannya di mana? Kita punya keinginan, punya kehendak yang membuat kita selalu merasa Tuhan ini menyesakkan. Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Maknanya adalah keintiman atau kedekatan. Itu yang gak bisa digantikan dengan apapun. Ketika saudara benar-benar dekat, intim sama Tuhan, saudara akan ngerasakan sebenarnya sepertinya seakan-akan merasakan tangan Tuhan yang berat. Tapi ketika saudara ngerasain kedekatannya, tangan yang berat ini gak akan pernah dirasa. Sekali lagi, tangan yang berat ini gak pernah terasa. Asal saudara benar-benar mau merasakan kedekatan atau keintimannya. Oke? Tadi pada bilang, kalau ada kelebihan kita retret. Lihat aja nanti. Kalau memang Tuhan suruh begitu, ayo jalan. Kalau Tuhan gak suruh, capek kita. Tapi kalau Tuhan suruh, berarti Tuhan yang sediain, Tuhan yang lengkapin. Amin. Oke, itu aja. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar, bukan kita mau belajar, tapi saya yakin semua udah tahu. Saya yakin semua udah tahu, tapi ini saya bilang hari ini kita mengingatkan. Kalau Allah itu adalah pencipta dan dia pemelihara. Allah itu pencipta dan dia pemelihara. Saya minta bacain dulu beberapa ayat. Allah itu sebagai pencipta. Kolose 1 ayat 1. Kolose 1 ayat 1.
Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ya. Sorry, sebentar. Kolose. Oh, salah, ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah 15 dan 16, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, terus karena 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam Dia telah diciptakan, terus Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, kita lihat di Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Iya, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Saudara sadar nggak? Saudara adalah ciptaannya. Sadari dulu itu, saudara adalah ciptaannya. Bilang, saya diciptakan Tuhan. Berarti kalau saudara diciptakan Tuhan, saudara dipelihara juga sama Tuhan. Oke, Ibrani 11 ayat ketiga. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, Allah sebagai pencipta. Nah sekarang Allah sebagai pemelihara. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang, ini pakai kata bahasa Inggrisnya present continuous tense. Artinya terus menerus memelihara. Terus menerus menopang atau memelihara. Secara continue, terus menerus. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Oke, Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oke, saudara lihat ya, burung-burung di udara itu dipelihara. Apalagi saudara, kamu jauh lebih daripada burung-burung itu. Kita jauh lebih berharga dari burung itu. Saudara tolong simak ya. Allah sebagai pencipta, artinya dialah alasan alam semesta ini ada. Saya ulang sekali lagi. Allah sebagai pencipta, artinya dialah alasan alam semesta ini ada. Kalau Allah sebagai pemelihara, artinya dialah alasan alam semesta ini terus ada dan berlangsung sampai hari ini. Saya ulang sekali lagi, Allah sebagai pemelihara artinya dialah alasan alam semesta ini terus ada dan berlangsung sampai hari ini. Saudara simak ya, simak baik-baik, simak ini. Tolong disimak baik-baik. Apa artinya ciptaan kalau tidak dipelihara? Betul nggak? Untuk apa saudara dicipta kalau saudara tidak dipelihara? Saudara harus menyadari, tolong sadari ini. Saudara dicipta, oleh sebab itu saudara dipelihara. Pasti, nggak mungkin nggak.
Oleh sebab itu, ada hubungan yang erat. Predikat Allah sebagai pencipta dan predikatnya sebagai pemelihara. Sekarang lihat di Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4. Jika Iya. aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Iya. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Iya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Iya. Mengingatnya. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Visitas him, memperhatikan, atau bahasa lainnya pay attention. Pay attention. Siapakah kita sampai dia sangat peduli sama saudara? Inilah Allah pemelihara. Sekali lagi saya bilang, siapa saudara, siapa saya, sampai dia sangat peduli kepada kita. Saudara sedang berhadapan dengan Allah yang seperti ini. Inilah Allah yang memelihara. Setelah semua dicipta, semua itu dipeliharanya. Sehingga semuanya ada pada posisinya. Saya ulang sekali lagi. Setelah semuanya dicipta, semuanya itu dipeliharanya. Sehingga pada posisinya. Jadi Allah bukan hanya sekedar campur tangan dalam perkara-perkara saudara tertentu. Tapi dia terlibat dalam segala aspek kehidupan saudara. Sekali lagi, dia bukan hanya terlibat dalam perkara-perkara tertentu. Tapi dia terlibat dalam segala aspek kehidupan saudara. Inilah yang namanya pemeliharaan. Saudara dipelihara luar biasa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menaruh perhatiannya kepada saudara. Kita ini ciptaannya yang sempurna. Oleh sebab itu di Amsal 16 ayat ketiga, Amsal 16 ayat ketiga. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan, biar semuanya terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bekerja bukan dalam satu dua aspek kehidupan kita, tapi Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi ketika Tuhan menarik diri dari pemeliharaannya? Apa yang terjadi? Apa? Misalnya kamu dipelihara. Misalnya kamu dipelihara. Dipelihara. Misalnya kamu dipelihara. Saya nggak bilang kamu siapa, tapi kamu dipelihara. Ya, kamu dipelihara. Dikasih makan, dirawat baik-baik. Nah, begitu majikan kamu narik diri dari pemeliharaan, apa yang terjadi? Rusak semuanya. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Ketika Tuhan menarik diri dari pemeliharaan, semuanya tidak pada tempatnya. Semuanya pasti akan kacau. Sampai sini dulu ya. Kira-kira bisa ngerti ya. Sekali lagi, saudara bilang, saya dicipta Tuhan. Oleh sebab itu saya dipelihara Tuhan. Oke. Nih, kalau Tuhan menarik diri dari pemeliharaannya, semua akan jadi rusak. Contohnya, contoh Tuhan menarik diri dari pemeliharaannya. Kita akan lihat di Kejadian.
Saudaraku, bisa nggak saudara bayangin, kita nih rusak, brengsek, kotor, jorok. Betul nggak? Tapi kenapa dia pay attention sama kita? Kenapa dia menaruh perhatian sama kita? Kenapa dia begitu sayang sama saudara? Kenapa dia mau memelihara saudara? Kenapa? Karena saudara adalah miliknya. Saudara diciptakan dia. Oleh sebab itu saudara dipelihara dia. Nah begitu kita jadi bebal, nggak mau tahu dengan hidup kita, ketika kita rusak dan kita bilang nggak peduli, bodoh amat. Saya bilang Tuhan akan tarik diri dari pemeliharaannya dan semuanya jadi rusak, hancur. Nih kita lihat ketika Tuhan tarik diri dari pemeliharaannya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, ketika manusia sudah rusak, semua kecenderungan hatinya pasti jadi kejahatan. Apa yang dia pingin terjadi. Jahat semuanya. Lihat 6. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dia sesali karena dia telah menciptakan manusia. Coba lihat saudara tutup mata, saudara bayangin kalau Tuhan nyesel nyiptain saudara. Waduh, hancur loh. Rusak. Terus ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku menyesal karena aku telah menjadikan mereka. Allah menarik diri dari kuasa pemeliharaannya. Sekali lagi, ini contoh Allah menarik diri dari kuasa pemeliharaannya. Tuhan bilang apa? Gua nyesel ciptain lo. Mau gak sih perkataan itu terjadi? Gimana caranya? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita lihat Kejadian 7 ayat 11 dan 12. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Dia menarik diri dari pemeliharaannya. Betul? Apa yang terjadi? Terbelah segala mata air samudra raya. Semua mata air di samudra raya terbelah. Lihat ya, dari bawah keluar, dari atas turun. Ketutuplah seluruh muka bumi, mati manusia. Kenapa? Karena manusia membuat kejahatan. Tuhan menarik diri dari pemeliharaannya. Terus, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Tingkap-tingkap di langit artinya langit terbuka, turun hujan. Ayat 4:12. Kejadian 7 ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. 40 hari 40 malam lamanya. Sekarang saudara lihat, waktu Tuhan menciptakan bumi ini. Kejadian 1 ayat 6 sampai 10. Nih ya, dari tanah keluar air, dari langit turun hujan. Jadi dari atas sama dari bawah ketutup semuanya. Kenapa? Karena manusia hidup dalam kejahatan. Terus, Kejadian 1 ayat 6. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Air dipisah dari air, ini yang jadi langit. Oleh sebab itu, dari langit turun hujan. Terus ayat 7. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadilah demikian. Terus ayat 8. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit.
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Iya, itu hari kedua. Terus ayat 9. Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, dikumpulin sama Tuhan sampai ada daratan. Sampai terjadi daratan. Kira-kira bisa ngerti tidak? Bisa. Ya, Tuhan belah, Tuhan pisahin air yang di langit, itu yang nanti akan turun hujan. Tuhan pisahin yang di darat, itu nanti jadi mata air keluar. Oke? Tuhan pisahin semuanya, akhirnya timbullah daratan kering. Terus ayat 10. Kejadian 1 ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya baik. Air bah itu bukti Allah menarik diri dari pemeliharaan. Bencana itu artinya Tuhan menarik diri dari pemeliharaan. Kemudian begitu Tuhan menarik diri, roh jahat yang ambil alih. Saudara lihat ya, banyak terjadi bencana kan di mana-mana kan? Ya, kenapa? Karena Tuhan menarik diri di situ dari pemeliharaan. Dan roh jahat yang ambil alih, makanya terjadilah bencana. Coba ya, semua di sini coba bayangin kalau Tuhan narik diri dari pemeliharaan. Coba deh saudara bayangin kalau Tuhan narik diri dari pemeliharaan. Bisa bayangin gak saudara naik motor, Tuhan narik diri dari pemeliharaan, apa yang terjadi? Bisa bayangin Tuhan narik diri dari pemeliharaan ketika saudara makan, keselak nyangkut di sini nggak bisa napas. Makanya lu jangan belagu sama Tuhan. Jangan pernah ngelawan Tuhan. Sekarang kita lihat kemiripan penciptaan di Kejadian 8. Kejadian 8. Mirip dengan penciptaan ulang. Ini mirip sekali dengan penciptaan ulang. Kejadian 8. Kita lihat mulai dari ayat 1. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembuskan melalui bumi. Terus? Sehingga air itu turun. Lihat, angin di sini saudara mungkin nggak terlalu ngeh. Tapi angin di sini di bahasa Ibrani itu pakai kata ruah, yang artinya roh. Sehingga roh itu turun, hujan turun. Terus lihat Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Ini pakai kata ruah sama. Roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi bumi masih ketutup air. Dan Tuhan bikin di Kejadian Nuh terulang lagi. Seperti pada masa penciptaan. Bumi kembali ketutup air. Kenapa? Karena manusia jahat total. Ngerti gak sih? Ngerti. Sekarang saudara lihat Kejadian 8 ayat 2. Kejadian 8 ayat 2. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat. Nah, ketika kapal Nuh berjalan setelah sekian lama, ditutup semua tingkap langit. Ngerti? Hujan berhenti. Mata air semua ditutup. Mata air berhenti. Ya, terus? Berhentilah hujan lebat dari langit. Berhentilah hujan lebat dari langit. Air tadinya bercampur dengan daratan. Roh berhembus, terpisah
surutlah air itu dan terlihatlah daratan. Ini sama dengan penciptaan hari kedua. Kejadian 1 ayat 7 dan 8. Sama persis dengan penciptaan hari kedua. Kejadian 1 ayat 7 dan 8. Nanti saudara, saya akan jelasin kenapa ya kok bisa begini. Nanti saudara akan simak. Terus? Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. 8. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Lihat, tingkap langit berhenti, hujan berhenti. Surut air, jadi terlihatlah daratan. Sekarang lihat di Kejadian 8 ayat 3 dan 5. Kejadian 8 ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. 150 hari surut airnya. Terus? Kejadian 8 ayat 5. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Iya, sampai bulan ke-10 berkuranglah air itu. Dan dalam bulan ke-10 pada tanggal 1 bulan itu baru tampaklah gunung. Ini sama dengan Kejadian 1 ayat 10. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya. Allah melihat semuanya baik. Darat, laut terpisah. Sama gak sih? Sama gak? Sama dengan proses penciptaan ya. Ada roh yang berhembus, terpisah darat dari laut. Bisa ngerti? Nah, pada peristiwa Nuh juga terjadi seperti itu. Roh berhembus, baru terlihatlah daratan. Ya, dinamai terus. Kemudian kita kembali ke ayat 4. 8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ke-7. Bulan yang ke? Terus? Pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Tahu kata terkandas? Pakai bahasa apa? Bahasa Ibraninya. Saudara kaget kalau dengar ini. Bahasa Ibraninya terkandas itu Nuah. Nuah artinya kapal itu rested, berhenti. Pada hari keberapa? Pada bulan ke-7. Sekarang saudara lihat di Kejadian. Hari ke-7, Tuhan istirahat, rested. Sama dah? Pada bulan ke-7, kapal itu nyangkut di daratan, dipakai bahasa Nuah yang artinya rested. Kapal berhenti. Nuah kandas yang artinya istirahat. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan menyelesaikan ciptaannya, terus berhentilah ia pada hari ke-7. Dia berhenti pada hari ke-7. Terus dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lihat, sama gak? Sekarang kita lihat angka 17. Kita kembali kayak Kejadian 8 ayat 4.
pada hari ke-17. 7 itu harinya. 7 itu harinya. Nah 17, 7 tambah 7 tambah 10. 10-nya apa? Sempurna. Saudara perhatiin, di kejadian 1, itu saudara jumlahin, ada kata Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah. Ada berapa kali? Ada 10. 10 kali Tuhan berkata, berfirmanlah Allah dalam proses penciptaan. 7 harinya, 10 perkataannya. Sekarang saudara lihat di Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Ayat 6, nggak usah dibaca semua. Berfirmanlah Allah. Terus ayat 9, 2 ya. Berfirmanlah Allah, 3 ya. Ayat 11, berfirmanlah Allah, 4 ya. Ayat 14, berfirmanlah Allah. Ayat 20, berfirmanlah Allah. Ayat 22, 22, firmannya. Terus 24, berfirmanlah. 26, berfirmanlah. 29, berfirmanlah. Ada berapa? Ada 10. Alkitab itu nggak bohong. 7 hari penciptaan ditambah 10 perkataan Tuhan. Itulah proses penciptaan kalau Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang apa hubungannya Pak antara kejadian, proses penciptaan dengan kejadian pada peristiwa Nuh? Penciptaan ulang. Nih, lihat ya. Pada saat penciptaan yang pertama, intinya itu saudara diciptakan Tuhan, saudara dilahirkan dari perut ibu. Saudara rusak, hidup rusak, kotor, jorok. Tuhan bilang, gua harus ciptain ulang. Gimana caranya? Pakai air, baptisan. Dibaptis saudara, serahin hidup saudara sama Tuhan, serah sama Tuhan, dibaptis. Ngerti? Begitu keluar, saudara adalah ciptaan yang baru. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Lihat ya, setelah manusia serahkan diri, setelah dikubur dalam baptisan, saudara adalah benar-benar ciptaan yang baru. Benar-benar ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara adalah ciptaan Tuhan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa kita masih hidup dengan cara hidup lama? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini luar biasanya, Efesus 2 ayat 10. Kira-kira saudara ngerti gak? Apa ngantuk? Jelas? Saya berharap saudara jelas apa yang dijelasin ini. Di kejadian, saudara diciptakan dari perut ibu, di dalam perut ibu. Begitu lahir, saudara hidup rusak. Siapa di sini yang masa lalunya nggak pernah rusak? Nggak ada kan? Kita semua dari dulu rusak. Kita masuk dalam baptisan, itu sama dengan peristiwa Nuh. Ketika air menyelubungi bumi. Begitu terbuka, begitu keluar, kita diciptakan dalam ciptaan yang baru. Amin.
Tadi saya ngomong apa? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Kita Allah, ini buatan Allah. Terus diciptakan dalam Kristus diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa saudara harus disebabti Islam? Karena saudara harus masuk di dalam kematian. Supaya saudara keluar di dalam kebangkitan. Begitu saudara keluar, saudara diciptakan di dalam. Oleh sebab itu saudara harus dikubur. Terus untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, semua pekerjaan baik, bukan pekerjaan kotor. Bukan hidup sembrono. Bukan hidup suka-suka. Tapi saudara masuk di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang Yesus lakukan. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya saudara hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena ketika saudara hidup di dalam Dia, baru saudara bisa dibentuk, diproses sama Dia. Kalau saudara di luar Dia, saudara tidak bisa dibentuk sama Dia. Sampai sini ngerti enggak sih? Ngerti. Hargai Dia. Jangan hidup seperti orang tidak bertuhan. Simak ya, Anda benar-benar dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Jika saudara tidak dipelihara, saudara pasti sudah binasa dari dulu. Saya bilang, semua di sini pasti dipelihara. Amin nggak? Bisa bayangin kalau saudara nggak dipelihara, pasti saudara sudah mati dari dulu. Saudara sedang dipelihara. Tuhan kasih saudara kesempatan. Saudara sedang diberi kesempatan dan saudara sedang dipelihara. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara berubah. Amin. Tuhan mau saudara bukan sekedar sampai selamat, tapi Tuhan mau saudara sampai sempurna. Amin. Lihat Roma 2 ayat 4. Ini minuman saya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kau kepada pertobatan? Ayo, mau gak sih kita anggap enteng semua kebaikannya? Saudara bisa bayangin kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu kemurahan loh. Kalau Tuhan mau cabut nyawa saudara, bisa, sangat bisa. Tuhan mau bikin saudara mati sia-sia, bisa, bahkan saya bilang sangat bisa. Tapi kalau saudara hidup, dibiarkan hidup sampai hari ini, itu adalah kemurahan Allah. Tuhan sayang sama saudara. Sekali lagi, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan beri saudara waktu. Dan ini luar biasanya Tuhan kita. Dia bukan hanya menciptakanmu, tapi Dia juga memeliharamu. Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Iya. Mereka saling mencemarkan tubuh, mereka saling berzina. Terus ayat 26. Roma 1 ayat 26. Allah yang serahin deh ya. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Terus ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang Allah menyerahkan. menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Biarin aja. Lu mau hidup kayak apa terserah. Nah begitu lu hidup sembarangan, Tuhan bilang gua tarik lu dari pemeliharaan. Waduh. Serem gak sih berhadapan dengan Allah yang seperti ini? Dia baik, tapi Dia tegas. Terus? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Oke. Sekarang kita lihat tulah. Kita lihat masalah tulah nih. Ya.
Kenapa sih Firaun itu menjadi sosok iblis? Kenapa sih? Saudara lihat Keluaran 1 ayat 7 sampai 10. Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini kan sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan berkembang biak menjadi banyak. Betul gak? Penuhilah seluruh bumi ini. Penuhi seluruh bumi ini. Terus ayat 7, ayat 8. Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, Firaun, memerintah terus tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9. Keluaran 1 ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Terus ayat 10. Keluaran 1 ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nih ya, Firaun, Mesir, itu adalah lambang kegelapan. Oke? Dia akan berusaha mengikat saudara. Kalau saudara bertambah banyak, artinya saudara akan menjadi terang dimanapun saudara berada. Saudara menjadi penginjil-penginjil, saudara menangin jiwa-jiwa di luar sana. Dengan pola hidup saudara yang menampilkan Kristus. Firaun bilang apa? Jangan, mereka gak boleh tambah banyak. Kenapa? Karena itu ancaman buat kerajaannya. Bisa ngerti? Firaun bilang, ayo kita perbudak mereka, kita perbudak. Saudara gak sadar, akhirnya banyak orang Kristen diperbudak sama dosa. Diperbudak sama dosa, menjadi budak dosa. Diikat sama dosa, diikat sama Firaun. Saudara bisa bayangin kalau saudara sedang diikat sama Firaun. Saudara sedang terikat di Mesir. Kenapa? Karena saudara masih menjadi hamba dosa. Bahaya loh saudara, bahaya. Tulah pertama apa sih? Air menjadi darah. Betul ya? Ini luar biasa loh. Air itu kan kehidupan. Berarti begitu air jadi darah, itu jadi kematian. Betul? Semua binatang-binatang mati. Waduh, gimana nih? Mau makan ikan, ikan gak ada. Ya, warung ikan tutup. Mau makan ikan gak ada, kenapa ikan pada mati? Kenapa? Airnya sudah jadi darah. Nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan lagi. Dan luar biasanya, kuasa gelap meniru itu. Dan dia bilang, gue juga bisa bikin gitu. Betul gak? Lihat ya, dia pakai mantra, benar dia bikin juga air jadi darah. Lihat, tulah pertama, roh jahat ikut di situ. Apa yang terjadi? Dia tambah bikin kusut, tambah bikin parah. Ini udah ada tulah nih. Air jadi darah, dia tambahin lagi, gue juga bisa. Dia bikin perbanyak darahnya. Tambah banyak kematiannya. Sekarang tulah kedua apa? Katak. Ya. Saya lihat. Ini luar biasa juga. Katak hidup di mana? Di air. Tapi ini pindah dari air ke daratan. Waduh. Melawan kodrat. Dia pindah ke daratan, rusak semua manusia jadi gak nyaman. Bisa saudara bayangin saudara tidur gini, memek. Di sebelah saudara katak. Di sebelah kiri katak. Bukan ngorok ya. Sebelah kanan, sebelah kiri katak. Saudara bisa bayangin, di mana-mana saudara masuk kamar mandi banyak katak. Waduh, saudara pasti gak nyaman loh hidup begitu. Betul gak? Dan ini kejadian di Mesir. Dan luar biasanya,
para dukun Mesir, dia bilang, gue juga bisa bikin itu. Ditambah parahin, tambah banyak katak yang muncul. Kuasa gelap pekerjaannya apa? Membuat tambah parah. Membuat semua tambah runyam. Tulah terjadi. Kenapa tulah terjadi? Kenapa tulah terjadi? Karena Tuhan menarik diri dari pemeliharaannya. Tuhan menarik diri dari pemeliharaan terhadap Mesir. Tulah terjadi. Kenapa kutuk terjadi? Kita kemarin udah bahas kutuk hutang darah. Kenapa kutuk hutang darah bisa terjadi? Karena ada masalah yang orang tua kita dan leluhur kita pernah lakukan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Bisa bayangin nggak? Kalau Tuhan menarik diri dari pemeliharaan. 10 tulah loh. Air jadi darah, katak, belalang, lalak, pikat. Waduh. Saudara lihat ya. Saudara lihat, saudara hidup di zaman seperti itu sekarang. Dari langit, orang keluarin nyamuk malaria, demam berdarah. Sekarang, saudara rasain gak sekarang di rumah lebih banyak nyamuk? Ya, jadi banyak nyamuk. Saya sama istri saya sering semprotin rumah, tetap ada nyamuk. Ya. Itu jadi lebih parah keadaan. Panas, Tuhan udah bilang dari tahun lalu. Tuhan bilang apa? Panas akan bertambah panas. Benar gak? Nubuatan, ingat gak? Tuhan pernah ngomong gitu, panas akan bertambah panas. Terjadi gak hari ini? Panas banget kan? Panas banget loh. Kita kemarin saya lihat 35 derajat. Oke, kita bilang, aduh panasnya luar biasa. Rizka sampai bilang, mau pingsan Kak? Ya iyalah jalan sedikit aja udah mau pingsan. Mau pingsan katanya, panas. Saudara bisa bayangin kalau saudara jalan di neraka. Saudara pergi keluar, aduh panas. Lu hidup sembarangan, bilang panas, lu masuk neraka lebih panas lu. Sampai sini bisa ngerti enggak? Biar yang telinga mendengar, yang punya telinga biar mendengar. Saya ulang ya, Allah bukan hanya pencipta, tapi dia bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Allah bukan hanya menciptakan saudara, tapi dia bertanggung jawab terhadap saudara. Saudara mungkin bilang, saya lelah Pak, banyak sekali masalah, saya susah. Saya cuma bilang, minimal lu masih hidup kok. Pak, saya belum makan, banyak orang yang kelaparan. Pak, hidup saya susah, saya gak punya uang. Lu masih punya rumah. Banyak orang gak punya rumah, udah lapar gak punya rumah. Kita selalu ngelihat ke diri kita gak pernah ngelihat apa di samping kita, di kiri kanan kita. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Dan itu yang membuat kita tidak pernah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Gak pernah kita syukuri, Tuhan terima kasih, ini ada napas loh Tuhan. Tuhan pencet hidung, begini gak bisa napas, kita bingung kita. Kita ngelihat susah, tapi kita gak ngelihat Tuhan pelihara. Kita masih punya napas. Kita berharap Tuhan bikin mujizat dalam hidup saya. Bikin mujizat dalam hidup saya. Tapi kalau Tuhan gak bikin mujizat, saya lari ke Tuhan lain. Saya gak percaya sama Tuhan lagi. Saya bilang sama saudara ya. Saya bilang sama saudara. Mujizat itu saudara alami setiap hari. Tadi Bella ngomong kok. Saya kaget tadi Bella ngomong begitu pembukaan. Mujizat itu kita saudara dan saya alami setiap hari. Sekarang tarik napas. Buang, jangan dari bawah.
tarik, buang. Mujizat gak? Banyak orang mau narik gak bisa. Gak bisa, kenapa? Udah gak bisa berfungsi lagi paru-parunya. Halo, saudara dipelihara Tuhan gak sih? Saudara dipelihara Tuhan gak sih? Kita semua dipelihara Tuhan. Sadari itu. Kita berharap mujizat, napas, saudara diberi kesempatan. Mujizat yang terbesar dalam hidup saudara apa? Mujizat terbesar dalam hidup saya bilang, dosa saya diampuni setiap hari. Saya datang ke Tuhan dan Tuhan menerima saya, itu mujizat dalam hidup saya. Saya diterima oleh Raja di atas segala raja. Itu mujizat luar biasa. Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Pemazmur mengajak kita memuji Tuhan karena pemeliharaannya. Dia memelihara kita. Udah patut kita memuji dia. Patut kita menyembah dia. Mazmur 104 ayat 19 sampai 24. Mazmur 104 ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Terus? Mazmur 104 ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Iya, terus. Ini pemeliharaan loh, terus. Saudara bisa bayangin kalau satu hari aja nggak pernah gelap. Terang terus, matahari terus. Ya, bisa bayangin orang-orang di timur seperti apa. Tambah panas di sana, gosong di sana. Ya, bisa saudara bayangin itu. Waduh, kita di sini kena panas sedikit kita langsung masuk ke kamar AC. Aduh, panas. Soalnya kita nggak pernah bayangin ketika panasnya api neraka. Terus? Mazmur 104 ayat 21. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Menuntut makanannya dari? Itu pemeliharaan. Terus 22. Mazmur 104 ayat 22. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Ya, terus? Mazmur 104 ayat 23. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Iya, ini pemeliharaan 24. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Terus? Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Kita wajib memuji Tuhan karena Tuhan pelihara kita sempurna. Kita bilang, Tuhan saya masih sakit, Tuhan saya masih sakit. Banyak orang yang sakit lebih dari kamu. Ya ilah, baru bisul segitu aja. Ngomelnya udah panjang banget. Ya ilah, baru gigi sakit aja udah panjang banget ngeluhnya. Banyak orang yang ngalamin jauh lebih sakit dari kita. Kita bilang, aduh Pak hidupku susah. Banyak orang lebih susah dari kita. Dan kita gak pernah ngelihat ke situ. Kita selalu ngelihat pada diri kita. Betul gak? Mujizat itu tanda. Tanda itu penting gak? Penting gak? Penting. Tapi apa artinya tanda kalau gak ada tujuan? Apa artinya sih tanda kalau gak ada tujuan? Mujizat penting, betul. Saudara lihat turun, saudara lihat pelang jalan. Balap sepeda situ velodrome ke kiri. Betul gak? Betul. Coba saudara bayangin. Begitu saudara belok kiri, udah gak ada balap sepeda. Udah ganti jalan Jenderal Sudirman. Saudara bilang, ngaco nih pelang. Apa artinya tanda kalau saudara gak punya tujuan? Saudara pernah lihat peta? Peta? Saudara lihat peta misalnya peta Amerika. Pak Yogo punya peta Amerika gede. Ini tanda. Apakah dengan berdiri di atas peta Amerika, Pak Yogo sudah ada di Amerika? Enggak.
Gue mau ke Amerika. Dia berdiri di sana. Wah, gue udah di Amerika. Bukan begitu. Itu tanda. Saudara harus punya tujuan. Tujuannya apa? Saudara pergi ke airport, beli tiket, urus visa segala macam, baru masuk ke Amerikanya. Nah begitu di Amerika saudara baru buka petanya. Wah ini Los Angeles. Wah Citayam dekat sebelok kiri. Begitu sampai Amerika, bingung cari Cilebut lewat mana. Tanda penting, tapi lebih penting tujuan. Kita pengen lihat mujizat, Begitu lu dapat mujizat, lu buat apa? Kita minta, Tuhan, saya minta duit, saya minta kekayaan. Udah kaya lu kawin lagi. Saya minta kekayaan Tuhan, Begitu kaya bikin dosa. Tujuannya apa? Tanda penting, tapi lebih penting tujuan. Mujizat itu pekerjaan Tuhan yang biasa, tapi dikerjakan secara luar biasa. Ya, contohnya gini, air jadi anggur. Anggur udah ada belum? Anggur udah ada, betul gak? Betul gak? Tapi anggur harus diperas jadi air anggur, betul? Tapi ini enggak dibuatnya diperas dulu, lewatin proses, enggak. Tapi Tuhan doa, jadilah anggur. Sesuatu yang ada tapi dikerjakan dengan cara yang luar biasa. Itulah yang namanya mujizat. Kesembuhan ada enggak? Saudara sakit kepala, sembuhan ada enggak? Bisa, saudara minum obat, bisa sembuh. Saudara pergi dokter, bisa sembuh, betul? Tapi kalau saudara didoakan, saudara sembuh sakit kepalanya, itu namanya mujizat. Tuhan mengerjakan dengan cara yang lebih dari biasanya. Bisa ngerti? Ngerti ya? Peta itu penting. Tanda itu penting. Tapi lebih penting saudara punya tujuan. Saudara lihat deh, masuk ke mall ya, saudara masuk ke mall, saudara lihat, toilet di sana, toilet. Ada gambar perempuan laki-laki. Coba bayangin kalau nggak ada gambar perempuan laki-laki. Nggak ada gambar cewek, nggak ada gambar cowok. Bisa bayangin nggak? Penting nggak tanda? Begitu saudara masuk, nggak ada si Toto. Nggak ada klosetnya. Nggak ada Totonya. Lebih penting mana? Lebih penting siapa? Toto. Saya berharap saudara ngerti nih. Saudara ketawa-tawa tapi saudara ngerti nih. Tanda penting, tapi lebih penting tujuan. Ya. Kita, semangat, masuk toilet. Ini kok gambarnya cowok atau cewek? Kok gambarnya kok cowok kayak cewek? Wah. Bingung. Tapi begitu masuk, oke, gambar cowok. Begitu masuk, kita mau pipis, lah di mana kagak ada. Masa di pojok begini? Enggak mungkin. Ngerti gak? Ngerti? Di balik tanda, Tuhan mempersiapkan tujuan sebenarnya. Tanda itu penting, tapi tujuan jauh lebih penting. Ya, ingat Tuhan telah menciptakan saudara. Dan Tuhan pasti memelihara saudara. Amin. Oke. Tuhan bilang sama kita jadi seperti anak-anak ya. Bisa bayangin anak kecil. Pernah nggak? Saya selalu bilang sama saudara, pernah nggak ada anak kecil bilang, besok mau makan apa ya? Besok saya mau makan ini. Anak kecil nggak begitu. Lihat aja si JJ. Bisa minta nggak dia? Besok mau minum apa? Enggak, dia nggak minta. Selama ada mamanya, semua beres katanya. Betul nggak?
Selama ada mamanya, semua beres. Karena papanya belum bisa menyusui. Ya kan? Lihat ya, anak kecil ya. Tuhan mau kita jadi seperti anak kecil. Kita percaya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan pelihara saya. Nggak gampang masuk ke proses ini. Tapi begitu saudara sudah dewasa rohani, saudara pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri, saudara pergi ke luar negeri, saudara dibiayain sama orang tua. Saudara tetap percaya orang tua saudara walaupun nggak ketemu. Walaupun jauh, tapi saudara tetap percaya dia pasti menopang saya. Dia pasti mencukupi semua kebutuhan saya. Itu orang yang dewasa rohani. Begitu saudara udah dewasa, semua beres katanya. Kenapa? Karena gue percaya Bapak gue pasti tolong gue, Bapak gue pasti cukupin gue. Amin. Ini luar biasa ya. Tuhan mau kita nih jadi dewasa. Problemnya apa? Jika berkat itu rutin, berkat itu jadi tidak dihargai. Benar gak? Kalau berkat itu rutin, berkat tidak dihargai. Coba saudara napas, rutin gak? Rutin, padahal itu berkat. Kadang kita nggak menghargai nafas kita. Itu dari Tuhan. Makanan, kadang kita nggak menghargai. Padahal itu dari Tuhan. Ya. Pemeliharaan Tuhan tidak terlihat. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar Tuhan pelihara kita. Tapi pasti dia pelihara saudara dan saya. Pasti. Dia itu pencipta, dia juga pemelihara. Saya bilang sama saudara ya, simak ya. Saudara dan saya tidak pernah kekurangan berkat. Problemnya, kita gagal menyadari kalau itu adalah berkat dari Tuhan. Kita nggak pernah kekurangan berkat, tapi kita gagal menyadari kalau itu adalah berkat dari Tuhan. Kita hidup dalam komplain. Kenapa? Karena kita nggak sadar kalau itu adalah berkat dari Tuhan. Dia adalah creator, dia adalah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan ketika dia ciptakan, dia pelihara saudara juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 18, ini sebagai penutup. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan gak pernah tinggalin saudara seperti yatim piatu. Yatim piatu itu gak punya pegangan lagi. Gak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Dan aku tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati.